Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya nampaknya banyak yang belum buka puasa. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya datang ke Jakarta, sampai di Jakarta melihat kali. Di sebelah kanan saya Pak Usman Sabta, lebih ganteng yang asli. Selama ini melihat di TV saja. Jumpa pula dengan Cak Imin, selama ini kita lihat balehonya saja. Jumpa pula dengan Bapak Dr. Zulkifli Hasan. Alhamdulillah. Kemudian di sebelah kanan beliau Bapak Kiai Haji Dr. Hidayat Nur Wahid. Adapun nama-namanya yang tidak saya sebut mohon maaf. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majlis, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Ada saudaraku yang satu akidah, tapi mungkin kau bukan saudaraku satu akidah, tapi dipersaudarakan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita semua insyaAllah dimuliakan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya melihat selama ini seolah-olah anggota MPR, anggota DPR, para politikus, politisi itu sepertinya mereka cakar-cakar, berkelahi. Tapi ternyata begitu bertemu langsung tadi, Masya Allah, tidak lagi terlihat berasal dari partai yang mana, dari golongan yang mana, semuanya seperti bersaudara karena kita dipersatukan oleh merah putih. Di sebelah kanan saya tadi ada Dr. Hidayat Nur Wahid. Di sebelah kiri ada saudara saya Bapak Masinton Pasaribu. Padahal jauh sekali bedanya. Yang satu dari Sumatera Utara, Batak, yang satu dari Jawa, Pulau Jawa. Mereka bisa tersenyum bersama, berfoto bersama. Padahal banyak sekali orang yang dari Pulau Jawa dengan Batak tidak bisa disatukan. Karena mereka merasa saya tidak bisa berteman dengan dia Pak Ustadz. Kalau saya berteman dengan dia jatuh derajat saya. Masa dari emas langsung jadi tulang. Tapi hari ini semuanya terbantahkan. Kemudian pula ketika sampai tadi kebetulan bersama saya didampingi oleh Bapak John Erizal. Beliau DPR RI dari Riau. Begitu sampai tadi apa kata beliau, Ustadz Somad ini adalah kantor Ustadz. Masya Allah, belum pernah saya kemari tiba-tiba ke Jakarta dapat kantor. Saya tidak tanya apa maksudnya, karena kalau saya tanya nampak betul bodoh kita kan. Masa kita Ustadz viral nanya-nanya. Jadi saya ngangguk-ngangguk aja, macam-macam tahu aja. Rupanya makna tadi diulang lagi oleh Pak Dr. Zulkifli Hasan. Makna kantor kita itu Majelis Permusyawaratan Rakyat ini milik rakyat Indonesia. Itu ternyata maknanya. Ustadz Somad di antara seluruh parlemen di dunia ini rasanya di Indonesia inilah yang paling bebas terbuka. Coba Ustadz lihat siapapun bisa masuk. Masya Allah luar biasa. Artinya apa? Bahwa tahun lalu juga semua bebas datang kemari hari ulang tahun MPR. Tahun lalu Ustadz Somad yang datang kemari Habib Syekh dengan nasyidnya, dengan solawatnya. Dan tahun lalu ketika Habib Syekh di sini yang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Habib Syekh sendiri. Masih lancar, masih ingat. Untung saya tidak disuruh tadi. Masih ingat Ustaz? Masih. Makanya ketika beberapa bulan yang lalu saya difitnah anti kebinekaan, anti NKRI. Alhamdulillah
saya tidak memviralkan, sehari setelah itu viral ketika saya menyanyikan lagu Indonesia Raya, menggerek bendera, memasangkan bendera di dinding sekolah tertinggal di kampung pedalaman di Provinsi Riau. Maka orang-orang yang memfitnah ini sesungguhnya mereka tidak punya paket 2 giga. Tonton itu banyak-banyak YouTube. Bagaimana kami menyanyikan lagu Indonesia Raya sampai ke pedalaman. Bagaimana hebatnya negeri ini. Bagaimana orang yang di dalam sana tidak dapat melihat internet. Tapi kita sampaikan, ini negeri kita. Ini bendera sudah lapuk, harus diganti. Kalian harus menyanyikan lagu kebangsaan. Karena sekarang kita bukan lagi krisis kelaparan. Karena sudah kenyang. Tapi krisis cinta tanah air. Alhamdulillah. Malam ini kita dipersatukan semuanya. Ketika berteriak Allahu Akbar, lalu kemudian berteriak merdeka, saat itu dalam satu hembusan nafas kita bercerita tentang agama dan kebangsaan. Orang yang berteriak Allahu Akbar, dia bukan anti nasionalisme, dan orang yang berteriak merdeka, dia bukan anti agama. Sekarang bertemu 2 fobia, satu fobia nasionalisme, yang satu fobia agama. Duanya saling penuh kecurigaan dan ketakutan. Kalau ada orang yang berteriak Allahu Akbar, jangan-jangan ini anti Indonesia. Ketika ada orang berteriak merdeka, jangan-jangan ini anti Islam. Maka sesungguhnya dalam teriakan Bung Tomo terdapat 2 kalimat itu. Dalam satu teriakan dia berkata Allahu Akbar, dalam teriakan itu juga dia berkata merdeka. Merdeka tidak menafikan Allahu Akbar, dan Allahu Akbar tidak menafikan merdeka. Ini agak serius sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika sampai di sini kita tidak lagi melihat warna partai, kita tidak lagi melihat nomor dan golongan. Yang kita lihat adalah kepentingan besar di depan. Bagaimana Indonesia menjadi bangsa yang besar sebagaimana dicita-citakan oleh founding father, pendiri negeri ini. Mereka dulu ingin bermimpi, makanya mereka tidak punya cita-cita buat mobil, mereka tidak cita-cita buat sepeda motor, mereka langsung buat pesawat. Kenapa begitu? Karena saya merasakan sendiri bagaimana sulitnya berceramah dari pulau ke pulau, dari kampung ke kampung. Kalau untuk mengikuti jadwal haruslah kita penerbangan reguler, harus transit di Jakarta. Maka pendiri negeri ini dulu tahu, ini negeri kepulauan Indonesia.